Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Primajaya dari kelas 2B dari kelompok 6. Sini saya akan menjelaskan pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran catch. Yang di sini dilakukan di program SMP Catch. Kita langsung saja konfigurasi menggunakan multiprosesor, main memory dan caches. Di sini memory organization-nya kita pilih SMP, number of processornya 1, Snoopy protokolnya Messi, dan bus arbitration-nya random. Lanjut ke word bits, kita pilih 32, word by blocknya pertamanya kita pilih 8. Selanjutnya setting menjadi 1 MB untuk memory size. Kemudian untuk cache-nya kita pilih 4 KB. Hah? 4 KB. Kemudian mappingnya adalah fully associative. Replacement polisinya adalah LRU. Kita klik saja OK. Lanjut untuk open memory trace-nya kita pilih program ear.prg. Lanjut di OK aja. Lalu jalankan eksekusi atau untuk melihat hasilnya view evolution multiprosesor. Hit miss. Lanjut saja. Pilih complete dan eksekusi. Ukuran bloknya 8. Di sini pada ukuran cache 4 KB kita dapat angka miss rate-nya sebesar 23,88%. Pada angka ukuran cache-nya 8 KB, angka miss rate-nya pada angka 13,583%. Untuk yang 16 KB, miss rate-nya adalah 11,662%. Dan untuk yang 32 KB, miss rate-nya adalah 11,643%. Selanjutnya, ini untuk yang ukuran bloknya 16. Ini adalah hasilnya untuk cache-nya. Cache size-nya 4, 8, 16, dan 32. Oke. Selanjutnya di sini untuk ukuran bloknya 32 dengan settingan yang sama tadi. Sini untuk cache size-nya ya yang 4, 8, 16 dan 32. Kemudian ini lanjut untuk ukuran bloknya 64. Ini adalah hasil-hasilnya untuk cache size-nya yang 4, 8, 16 dan 32. Kemudian untuk blok ukuran blok yang 128 ini adalah hasilnya untuk cache 4, 8, 16 dan 32. Kemudian untuk ukuran blok sebesar 256 ini adalah hasilnya untuk cache 4, 8, 16 dan 32. Berikut untuk ukuran blok 512. Ini adalah hasil dari cache size 4, 8, 16 dan 32. Berikut untuk ukuran blok 1024 ini adalah hasilnya untuk cache size 4. Ini hasilnya 8 ini, 16 ini dan 32 yang bawah. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Jadi pada tabel di atas dapat dilihat bahwa terjadi dua kondisi pada miss rate, di mana terjadi penurunan karena miss number-nya mengalami menurun dibanding blok sebelumnya, dan juga peningkatan terjadi karena miss number-nya mengalami peningkatan dibanding blok sebelumnya. Seperti contohnya pada blok ukuran 256 ini, sini miss number yang 478, sementara yang sebelumnya 273, sangat jauh selisihnya kenaikannya. Oke, untuk nomor 2, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat. Jadi miss rate mengalami peningkatan kembali dimulai dari blok 256 hingga blok 1204. 1024. Peningkatan ini terjadi karena pada blok ini untuk hits number-nya menurun dan miss number-nya meningkat dari blok sebelumnya. Oke, nomor 3, apa perbedaan dari pengaruh blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Yang pertama, perbedaan pengaruh blok terhadap ukuran cache adalah dengan meningkatnya ukuran blok, maka cache size atau ukuran cache-nya otomatis bertambah. Seperti ini.
Saya contohkan ukuran bloknya. Ini 8 jadi 16. Maka di sini tadinya 4, sekarang menjadi 8. Baiklah, coba saya turunkan kembali. Di sini menjadi 4 lagi untuk catch size-nya. Oke, begitulah kira-kira penjelasannya. Untuk yang kedua, pengaruh ukuran blok terhadap misread adalah semakin besar ukuran blok. Tidak berarti menjadi jaminan bahwa nilai misread akan menurun. Contohnya, misread hanya mengalami penurunan mulai dari blok 8 hingga blok 128, sedangkan misread mengalami peningkatan mulai dari blok 256 hingga 1024. Baik, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Setiadi ingin menjelaskan tentang submateri nomor 2. Submateri 2. Pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Yang pertama, memory organization-nya SMP, number of processor-nya 1, Snoopy protokolnya Messi, bus arbitration-nya random, worldwide bits-nya 32, word by block-nya 64. Memori. Block in memorinya 4096. Saya akan menggunakan mapping direct yang pertama dengan cache size 4. Lalu di sini buka open memory trace, centang ir-nya, ir.prg-nya. Lalu tekan OK. Lalu di sini ada menu view evolution. Tekan OK. Lalu mari kita execute. Baiklah, ini hasil konfigurasi yang tadi kita lakukan. Untuk ukuran cache caranya sama, yang berbeda hanya hasil hit and miss-nya saja. Baiklah, di sini kita akan melakukan yang kedua, yaitu two-way set asosiatif. Dengan ukuran cache 4 KB. Langsung saja. Baiklah, ini hasil dari mapping four-way set asosiatif. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan mapping eight-way set asosiatif dengan cache size 4 KB. Langsung saja. Baiklah, inilah hasil dari mapping eight-way set asosiatif. Kita akan menggunakan mapping fully asosiatif dengan cache size 4 KB. Langsung saja. Baik, ini adalah hasil dari mapping fully asosiatif. Jadi pertanyaannya, misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya asosiatif, mengapa? Jadi jawabannya adalah tidak. Dengan tingkat asosiatif yang meningkat sehingga membuat jumlah blok yang di-copy ke cache menjadi makin besar, sehingga kemungkinan misread menjadi menurun. Pertanyaan nomor 2 adalah, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Jawabannya, pengaruhnya pada peningkatan cache-nya apabila makin besar musim. Jadi jawaban nomor 2 adalah pengaruhnya pada peningkatan cache-nya
Apabila makin besar, maka hit rate meningkat dan miss rate-nya menurun. Sehingga membuat jumlah blok yang di-copy ke cache menjadi makin besar. Sehingga kemungkinan miss rate-nya menjadi menurun. Pertanyaan nomor 3. Kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatifnya meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke two-way, two-way ke four-way, four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative? Ya, karena semakin besar ukuran blok assosiatif akan memakan waktu lebih lama. Pada tingkat two-way set asosiatif, ukuran cache-nya menjadi lebih kecil dibandingkan pada four-way dan eight-way. Jadi langkah dengan manfaat terbaik adalah dari direct ke two-way, two-way ke four-way, dari four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative. Baik, nama saya Prawira Yuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh replacement police pada misread. Untuk prosedurnya, pertama kita buka dulu SMP cache-nya. Lalu yang harus kita lakukan pertama adalah mengkonfigur prosesor in SMP. Kita buka aja semua settingannya. Untuk setting prosesornya 1, memory organization-nya SMP. Lalu untuk Snoopy protokolnya kita menggunakan Messi. Lalu untuk bus arbitration-nya kita pakai random. Word wide-nya kita pakai 16. Word by block-nya juga kita turunin jadi 16. Lalu block in memorinya kita up ke 8192. Untuk block in cache-nya kita naikin jadi 128. Mappingnya kita pakai set asosiatif. Cache setnya kita ubah ke 16. Lalu kita oke kan. Dan kita mulai open memory trace-nya. Untuk di soalnya yang pertama itu ada file mdljd. Kita oke kan. Lalu kita pilih menu multiprosesor, text oke. Step by step kita ubah ke complete. Lalu kita execute. Ini adalah hasil execute-nya. Bisa hit dan missesnya 85,210% dan missesnya 14,790%. Lalu untuk memory trace yang lain kita bisa open memory trace. Lalu is it right? Kita oke kan. Lalu kita multiprosesor oke. Baik, ini adalah hasil execute-nya dari memory trace com. Untuk global hits-nya dia 82,092% dan missesnya 17,908%. Lalu kita open memory trace yang lain. Untuk caranya sama, cuma yang berbeda itu hanya memory trace dan hasilnya saja. Klik OK seperti tadi. Buka multiprosesor. Oke. Step by stepnya jangan lupa diganti complete. Lalu execute. Untuk baik, untuk hasil execute-nya memory trace SWM global hits-nya dapat di 4% dan missesnya 19,690%. Lalu kita saja selanjutnya open memory trace. Kita cari memory trace ucom. Kita oke kan. Seperti tadi multiprosesor. Klik OK. Step by step diubah complete seperti tadi. Lalu execute. Oke, ini adalah hasil execute dari memory trace. Untuk global hits-nya dia dapat di 82,693% dan missesnya 17,307%.
Saya di sini akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, secara umum, manakah replacement policy dan miss rate terbaik dan mana yang paling terburuk? Untuk jawabannya, replace policy dengan miss rate terbaik adalah yang terendah, yaitu LRU, dan yang terburuk adalah yang tertinggi, yaitu random. Untuk pertanyaan kedua, apakah manfaat kebijakan LRU dan FIFO terjadi untuk semua tolok ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? Jawab untuk soal nomor 2, yaitu manfaat kebijakan LFU dan FIFO tidak bisa menjadi tolak ukur. Pertanyaan yang ketiga, kesimpulannya, apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum, yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Jawabannya, ya, penggunaan replacement policy meningkatkan kinerja sistem dan langkah dengan memanfaatkan terbaik adalah dari random ke LRU. Karena LRU mempunyai misrate rendah sehingga perubahan dari policy random ke LRU itu sangat signifikan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.